Silakan biar nggak terlalu malam. Heeh. Mhm. Oke, baik Ibu. Sebelum mulai mungkin boleh nih untuk teman-teman yang belum on cam, kita on cam dulu. Biar dari Bang Sandi juga tahu nih wajah-wajah anak-anak SI yang sekarang gitu. Wajahnya ganteng-ganteng gitu dah. Atau cantik-cantik. Eh, Iya. pastinya dong Bu. Oh, oh gitu ya ya ya. Oke, mungkin masih sambil ini kali ya Bu, nunggu on Ya. cam. Izin saya mulai aja, Ibu, Bapak, dan Bang Sandy ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam Waalaikumsalam malam. warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Dr. Quratul Aini MT selaku Kepala Program Studi Sistem Informasi. Selanjutnya juga ada Bapak Insinyur Eri Rustamaji, MBA, selaku Sekretaris Prodi Sistem Informasi, dan juga tak lupa Bang Sandy Setiadi selaku narasumber sekaligus alumni Program Studi Sistem Informasi dan juga di sini ada Bapak atau Ibu dosen Program Studi Sistem Informasi yang turut hadir juga dan rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada kegiatan webinar alumni series yang ketujuh dengan tema Peran Sistem Informasi dalam Transformasi Digital Rumah Sakit. Perkenalkan, nama saya Balkis Hawa yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat serta inspirasi bagi kita semua. Oke, mungkin boleh di next. Oke, untuk mengawali kegiatan pada hari ini, izinkan saya membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, ini ada opening, selanjutnya dilanjutkan dengan pembacaan tilawah, selanjutnya dilanjutkan dengan sesi pemaparan materi, sesi tanya jawab, dokumentasi, pengisian feedback form, doa penutup dan juga penutup. Marilah kita membuka acara ini dengan mengucapkan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Oke, untuk acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran. Dan untuk pembacaan ayat suci Al-Quran ini akan dibacakan oleh Alif Anandika. Kepada Alif dipersilakan. Ibu kebetulan di rumah saya sedang azan. Hmm, Mungkin kita tunggu dulu tablet. ya Ibu. Ya, ha. Kita tunggu dulu. Mungkin di Mungkin. share juga itu yang surat Al-Kahfinya ya. Iya baik Ibu. Mungkin dari operator boleh di next. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala lahu Musa hal attabi'uka alana an tu'allimani mimma ulam tarusda. Artinya, Musa berkata kepadanya, "Bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar dari apa yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk?" Sadaqallahul adzim.
Oke, baik. Terima kasih kepada Saudara Alif atas lantunan ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan. Semoga bisa menjadi keberkahan bagi kita semua. Amin, amin ya Robbal Alamin. Selanjutnya, tibalah kita pada acara inti yaitu sesi pemaparan materi. Dan untuk sesi pemaparan materi ini akan langsung dipandu oleh Ibu Dr. Quratul Aini MT. Mungkin kepada Ibu Kuro, saya persilakan. Ya, terima kasih Balkis atas pembukaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ajmain. Amma ba'du. Syukur pada malam ini kita bisa berkumpul untuk bisa sharing pengalaman, kemudian sharing wawasan juga dari salah satu alumni angkatan 2008 ya. Jadi saya akan bacakan sedikit CV beliau. Mungkin nah, ini sudah diberikan rangkumannya ya dari CV yang kemarin disampaikan ya. Jadi nama lengkapnya Muhammad Sandy Setiadi, Sarjana Sistem Informasi ya. Dulu itu gelarnya itu ya SSI kayak gitu di bidang Healthcare Information System. Jadi sekarang sebagai sistem analis dengan pengalaman 12 tahun. Wah, sudah jadi keluar dari UIN ini langsung di bidang Healthcare Information System ya. Berpengalaman dalam analisis kebutuhan pengguna, pemodelan proses bisnis, integrasi sistem, serta transformasi digital pada layanan farmasi, laboratorium, radiologi, dan rekam medis. Wah, ini bisa menjadi ini ya eh, bahan atau materi untuk mahasiswa SI ya yang minat dalam bidang healthcare ya, di mana experience beliau sebagai asisten dosen juga pernah dari almarhumah Bu Suci ya di mata kuliah Data Warehouse dan Data Mining, kemudian sistem analis dan implementor PT Maestro dan saat ini bekerja di Rumah Sakit Sari Asih Group ya dan fokusnya di pengembangan sistem informasi rumah sakit. Jadi technical skill-nya juga banyak nih, business process analysis, requirement gathering, kemudian functional specification dokumen, dan lain sebagainya. Nah, jadi ini adalah CV singkat dari pemateri kita pada malam hari ini. Ini nanti bisa sharing ya Pak Sandy, mungkin bisa 30 menit atau 45 menit, monggo silakan senyamannya, kemudian kita akan lakukan tanya jawab gitu ya. Eh, Mungkin adik-adik ini ingin tahu ya di healthcare information system itu seperti apa, mungkin juga diberikan informasi bisa magang dan juga apa yang bisa dilakukan ya kerjasama lah kayak gitu antara nanti misalnya eh, Pak Sandy ini bisa apa ya menjadi supervisor gitu ya untuk adik-adik kelas yang nanti bisa magang di tempatnya Pak Sandy atau bisa dilanjutkan dikembangkan untuk bahan tugas akhir seperti itu ya. Saya kira itu aja dari perkenalan dari saya untuk Narsum. Saya persilakan Bapak Sandy untuk memulai presentasi tentang sharing dan pengalamannya. Ya, saya persilakan. Ya, terima kasih Ibu. Izin share screen, Ibu. Nah, terlihat Ibu materinya? Ya, terlihat. Oh, ya, Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat malam rekan-rekan mahasiswa semua. Yang terhormat Ibu Kepala Prodi, Ibu Dr. Quratul Aini, dan Bapak Sekretaris, Bapak Eri Rusmaji, Masya Allah, dan Bapak Ibu dosen yang saya hormati, tanpa bisa saya sebutkan satu persatu, Bu Fitro sebagai apa namanya yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama saya ingin mengucapkan baik terima kasih
atas sambutan yang hangat yang luar biasa pada malam hari ini. Jadi untuk mempersingkat waktu, Bapak dan Ibu izin saya memberi pemaparan singkat di materi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sering mendengar kata transformasi digital, tapi apa sih kebetulan arti itu bagi pasien yang sedang berjuang di IGD? Apa artinya bagi seorang dokter anak yang harus melayani pasien 80 pasien dalam sehari? Hari ini kita mengupas tuntas bagaimana jaringan rumah sakit besar tempat saya mengabdi di Rumah Sakit Sariasi yang mengambil keputusan bermigrasi dari cara manual yang lambat, penuh resiko menuju suatu ekosistem digital terintegrasi yang andal, efisien, dan yang terpenting menyelamatkan lebih banyak nyawa manusia. Sebelum kita melangkah lebih lanjut ke urusan basis data dan sistem terdistribusi, izinkan saya bercerita tentang siapa diri saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syendi Setiadi. Seperti yang rekan-rekan lihat di layar, saya merupakan alumni program studi Sistem Informasi Angkatan 2008, peminatan Sistem Informasi Korporasi. Kalau dulu kita ada 3 peminatan ya, Ibu ya. Ya, betul. GIS, SIK, Korporasi sama Bisnis Syariah ya. Jadi Ya. kalau sekarang terakhir sharing sama Bu Kora udah tidak ada ya. Jadi Ya, sudah tidak ada. Ya sudah tidak ada ya. Kalau saya dari konsentrasi sistem informasi korporasi, jadi saya lebih banyak berkecimpung di perusahaan-perusahaan korporasi ya. Sudah 18 tahun yang lalu ya, saya pernah duduk persis di posisi yang sama seperti adik-adik semua, mengalami kebingungan yang sama saat menyusun normalisasi database, apalagi mata kuliah Bu Koro nih, wah susah banget nih, statistik semuanya, waduh udah susah banget zaman dulu mah. Bahkan sempat meragukan diri, nanti kalau lulus saya apa ilmu yang diajar ke dosen-dosen saya pakai sih di dunia itu pakai nggak sih, saya bingung kadang bingung ya. Jadi hari ini saya akan diskusi ya lebih banyak ke teman-teman, ke Bapak Ibu. Hari ini saya membuktikan kepada adik-adik ilmu yang kalian pelajari adalah kunci penggerak industri di masa depan. Ini saya mengobrol sebagai seorang sistem analis di Rumah Sakit Sariasi Group. Tugas saya bukan cuma menulis baris coding program, yang melainkan menganalisa, merancang, dan menjamin agar sistem informasi rumah sakit berjalan lancar. Di rumah sakit ini sendiri pelayanannya itu selama 24 jam tidak kenal henti di rumah sakit dan 7 hari seminggu. Jadi kita memastikan aplikasi-aplikasi yang ada di rumah sakit itu berjalan lancar agar tidak ada gangguan sama sekali. Jadi sebagai sistem analis saya harus memahami proses medis, klinis, sekaligus teknis IT secara seimbang. Jadi setiap kali saya membuat modul kecil, visi kami sangat jelas, Ibu, Bapak. Bagaimana memotong waktu tunggu pelayanan agar pasien tidak perlu menunggu terlalu lama di ruang tunggu rumah sakit. Itu fungsi kami. Oke, selanjutnya next. Rumah Sakit Sariasi Group bukan nama baru di dunia kesehatan, Bapak, di tingkatan regional, Bapak Ibu. Kami sudah mempunyai 8 cabang yang tersebar di Provinsi Banten, paling jauh di Rumah Sakit Sariasi Serang. Di Tangsel sendiri kita ada 2 rumah sakit. Rumah Sakit Sariasi Bintaro yang paling dekat, itu di sekitar daerah Jombang, dekat Stasiun Sudimara. Kita mengakuisisi rumah sakit dulu bekas TMC, mengakuisisi. Paling sama yang kedua itu, paling kalau di Tangsel itu ada di Rumah Sakit Sariasi Ciputat. Nah, kalau Bapak Ibu dosen paling sering saya ketemu di Rumah Sakit Sariasi Ciputat kebetulannya. Jadi, mari kita bedah ya sebuah kasus operasional nyata yang ada di lapangan. Bayangkan misalkan kita ada pasien jantung kronis yang biasa rutin di Sariasi Ciputat, tiba-tiba sedang berkunjung ke Tangerang nih, tiba-tiba ke Rumah Sakit Karawaci, tiba-tiba ada serangan jantung. Di era sebelum integrasi, dokter jaga pasti meraba-raba kebingungan, Bapak Ibu. Obat apa sih yang udah pernah dikasih ke pasien ini? Apakah dia memiliki riwayat alergi obat? Bagaimana riwayat tensinya? Tentang tanda-tanda vital di pasien tersebut ya. Mau menanyakan ke keluarga pasien, keluarganya pasti lagi cemas, lagi khawatir tentang keluarga yang sakit. Namun berkat integrasi sistem informasi, dokter cukup mengetikkan nomor rekam medis. Rekam medis itu ibaratnya itu kalau di KTP itu NIK ya,
NIK. Satu pasien memiliki satu NIK, nomor identitas yang unik. Nah, dari situ, dengan cukup mengetikkan nomor rekam medis, kita bisa melihat data rekam medis antar cabang, Bapak Ibu. Jadi apa namanya keputusan medis krusial bisa diambil dalam waktu singkat. Jadi apa namanya integrasi database yang kami buat, insya Allah bisa menyelamatkan nyawa pasien tersebut ke depannya gitu. Selanjutnya, next. Oke, mengapa transformasi digital dibutuhkan ya? Rekan-rekan sekalian, mari kita jujur. Sistem manual di rumah sakit adalah musuh terbesar bagi keselamatan pasien dan efisiensi pelayanan. Jadi waktu zaman dahulu, sebelum kita zaman era komputerisasi, eh, rata-rata rekam medis itu masih dicatat dalam lembaran-lembaran kertas yang disimpan dalam lemari arsip. Jadi kalau Bapak Ibu sedang main ke rumah sakit, itu masih ada tuh, masih ada wah fosil-fosil zaman sejarahnya atau lemari-lemari besi yang misalkan satu pasien itu satu NIK, sedangkan yang berobat di rumah sakit itu setiap tahunnya pasti banyak banget. Itu semakin banyak data pasien, semakin banyak kertas-kertas yang harus ditaruh di lemari berangkas tersebut. Itu masih banyak banget. Jadi itu tuh lebih gede dibanding ke ruang kelas kalian kali ya. Jadi semakin rumah sakitnya misalkan sudah beroperasi 10 tahun, ya 10 kali berapa banyak pasien selama 10 tahun tersebut. Seperti itu. Makanya jadi berkas tersebut kadang terjadi kendala ya. Kadang kalau misalkan masih manual itu kadang dipinjam sama unit lain tanpa pencatatan, kadang juga terselip seperti itu. Jadi apabila terjadi case-case di lapangan, waktu penanganan darurat pasien itu bakal kebuang sia-sia hanya untuk mencari selembar kertas. Biasanya seperti itu. Jadi riwayat pasiennya ada di rekam medis tersebut, rekam medis manual. Padahal bagi pasien kritis setiap detik adalah batas hidup dan mati. Jadi semakin kita terlambat melihat riwayat rekam medis pasien, alergi, obat yang diberikan, itu bisa meningkatkan resiko kematian bagi pasien tersebut. Belum lagi masalah klasik ya, Bapak Ibu. Kalau misalkan Bapak Ibu masih apalagi adik-adik ya, kalau sekarang udah digital ya. Kalau zaman dulu saya itu dokter tuh masih menulis manual tuh, masih nulisnya mana kayak ceker ayam, tulisannya jelek banget itu. Itu bukan karena jelek Ibu, emang kuliahnya ada mata kuliah tersebut, ada belajar cara penulisannya tersebut. Jadi Jadi biar tidak sembarangan orang membaca obat tersebut, takut disalahgunakan seperti obat-obat kejiwaan yang mengandung psikotropik, yang narkoba sebagainya, takut disalahgunakan, takut ditebus di luar. Makanya ada ilmunya, ilmu untuk menulis dokter tuh walaupun jelek itu ada ilmunya ternyata. Saya juga baru tahu waktu saya di rumah sakit ya. Jadi salah membaca satu huruf aja, misalkan obat diabetes, salah baca nih malah malah jadi obat jantung. Wah, taruhannya nyawa Bapak Ibu. Itu resiko banget kalau salah baca dari sisi apoteker ya. Begitu juga hasil laboratorium ya, misalkan diantar secara fisik oleh petugas, lari ke lari antar lantai. Jadi misalkan dokter ini butuh hasil lab, diantarin dulu berkas rekam medis manual, diantarin dulu ke ruangan ini. Ntar dokter ini minjem lagi, diantarin lagi ke ruangan ini. Apalagi kalau dokternya lagi sedang visit di lantai berapa gitu. Itu bolak-balik satu rekam medis itu dipinjam bolak-balik kemana-mana. Itu rentan banget terselip, rentan hilang sebagainya. Lanjut. Nah, evolusi rumah sakit ya. Transformasi digital bukan cuma sebuah tombol saklar yang sekali klik langsung nyala, Bapak Ibu ya. Ini adalah perjalanan panjang banget. Saya ngerasain 12 tahun di Syariasi, perjalanan panjang, butuh strategi, butuh investasi matang, dan sebagainya. Kita sudah melalui 4 tahapan. 4 tahapan yang pertama, fase pertama ya, era manual total, di mana kertas berkuasa penuh atas segala pencatatan pelayanan medis. Jadi kita masih ngerasain kertas ya. Jadi satu kertas, misalkan satu pasien ini berobat, itu memiliki satu resume medis rawat jalan. Misalkan dia berobat sudah 20 kali, berarti ada 20 kali riwayat dia. Apalagi hasil lab yang dimasukkan ke dalam bandek tersebut, hasil lab, resep sebagai dimasukkan ke dalam bandek tersebut, wah bakal tebel banget itu, satu riwayat pasien aja. Jadi di fase kedua, kita sudah melalui era
komputerisasi dasar ya. Jadi rumah sakit sudah membeli komputer nih, sudah punya komputer, tapi setiap unit masih memiliki aplikasi tersendiri tanpa saling terhubung. Kasir punya program sendiri, farmasi punya program sendiri, begitu juga pendaftaran. Nah, selanjutnya di fase ketiga kita ada fase namanya integrasi ya. Jadi di sini di fase integrasi jembatan mulai di apa namanya jembatan integrasi mulai dibangun Bapak Ibu. Aplikasi-aplikasi tersebut mulai bisa berbicara satu sama lain tanpa batas. Di fase keempat di digital hospital kertas disingkirkan hampir 100% Bapak Ibu. Jadi seluruh alur kerja berjalan secara paperless dan real time sekarang yang kita rasakan sekarang di rumah sakit. Jadi Syariah Asih ini sendiri ini masih berada di fase keempat, di fase digital hospital. Nanti di era selanjutnya itu yang sekarang yaitu fase smart hospital, yaitu di mana kalau di smart hospital itu sendiri seluruh big data pelayanan medis diolah oleh algoritma kecerdasan buatan AI sekarang ya untuk membantu dokter memprediksi alergi obat pasien, mendeteksi dini penyakit kronis, sebagainya dan gejala memburuk. Jadi sekarang juga sudah ini ya dibantu sama kecerdasan buatan, misalkan proyek yang saya tangani, misalkan interaksi obat itu misalkan obat A itu tidak boleh digabung dengan obat B karena bakal beresiko apa terhadap pasien. Itu sekarang sudah sampai segitu ya, dokter persepkan nanti otomatis sistem udah bakal mensuges rekan ibu sejawat jangan resepkan ini karena terdapat indikasi A, B, C, D sebagainya itu sudah sampai segitunya sekarang AI itu udah begitu canggih ya sekarang ya. Selanjutnya next. Di slide selanjutnya proses resep ya. Mungkin Bapak, Ibu, dan adik-adik semua kalau misalkan sekarang bermain ke rumah sakit pasti hampir merasakan ya penderitaan ngantri obat di rumah sakit yang konvensional ya. Mengapa antrian farmasi selalu menjadi titik macet ya, rawan konflik ya, kadang ribut. Bapak, Ibu, obat saya udah selesai atau belum dan sebagainya. Wah, ribut ya, chaos banget tuh. Mungkin di beberapa rumah sakit kayak rumah sakit yang di daerah Serang ya, Serang itu apalagi orang-orangnya masih agak pelosok ya, suku-suku mungkin Baduy atau Baduy dalam atau apa, wah itu rame banget kayak di rumah sakit itu biasanya bahasa-bahasa daerahnya keluar semua kalau kalau kita main ke ibu kota di sana. Jadi seperti itu. Jadi kita bisa melihat ya resep sebelah kiri sebelah kanan. Sebelah kiri itu masih era manual nih. Jadi pasien itu sebagai pasien tapi bertindak sebagai kurir juga. Jadi dia dokter meresepkan dari kertasnya diantarkan sendiri ke bagian farmasi seperti itu. Lalu apoteker mengetik ulang seluruh resep tersebut ke dalam komputer farmasi, dicek stoknya, sebagainya. Wah, itu rata-rata pelayanan satu pasien aja bisa 5 sampai 10 menit satu pasien aja ya. Jadi dibandingkan dengan alur digital yang baru, e-prescription, jadi saat dokter masih menjelaskan, Ibu sakit apa, sebagai ngobrol-ngobrol santai, sebagainya, itu apa namanya, dokter sudah bisa mengetikkan resep langsung ke dalam SIM RS seperti itu. Jadi nggak usah nungguin pasien itu selesai, dokter juga waktu saat kita konsul sudah bisa mengetikkan obat-obat apa aja gitu, seperti itu. Jadi begitu dokter menekan tombol kirim, data langsung mendarat di layar komputer apoteker sebagai itu secara instan ya. Bahkan ketika pasien baru saja beranjak dari kursi dokter, baru berjalan sebentar aja ke apotek, petugas kami bahkan sudah selesai meracik obatnya atau sudah mengambil obatnya, saking seperti itu apa nama kemajuan teknologi seperti sekarang ya. Waktu tunggu sekarang bisa 1 jam, bisa dipangkas hanya dalam hitungan menit sebagainya. Selanjutnya ya. Di slide selanjutnya di digitalisasi resep dan otomatis proses farmasi ya. Ini wujud nyata dari kami, salah satu antarmuka ya, Insight Interface, modul resep online ya, yang kami miliki di platform Syariasi. Kita SIM RS-nya bernama Smart Plus, Bapak Ibu. Sebagai sistem analis, tantangan saya saat merancang layar ini sangat menarik ya. Jadi saya harus memastikan aplikasi ini pertama mudah dioperasikan oleh apoteker yang berada di situasi penuh tekanan. Jadi dihadapi dengan pasien yang banyak. Kalau kita bikin user interface-nya yang ribet gitu ya, jadi dia pusing sendiri. Kalau udah pasti ada komplain, kita bikin tampilannya yang kurang user friendly. Jadi itu bakal apa namanya
bakal bikin stres ini ya apoteker ya, akibat ramainya antrian pasien seperti itu. Jadi sistem ini tidak hanya menampilkan data saja. Ketika data set masuk, mesin mesin di belakangnya itu bekerja secara otomatis seperti itu. Misalkan dokter tidak sengaja nih menginput dosis yang melebihi batas aman untuk umur pasien. Di sistem juga udah bisa memunculkan peringatan warna warning ya, pop-up ya, menyatakan Hmm. oh obat ini apa namanya wah sudah apa namanya melebihi dosis yang sudah diterapkan kayak gitu. Secara keilmuan apoteker sebenarnya apoteker juga tahu obat segini dengan dosis segini, umur segini, ada hitung-hitungannya, ada kalkulatornya. Sebenarnya nggak bisa nih dosis dikasihnya segini. Tapi kalau bisa kita bantu melalui sistem itu lebih baik seperti itu. Makanya sistem ini juga bisa secara real time terhubung dengan stok gudang farmasi. Jadi kalau zaman dulu tuh yang saya rasakan misalkan kita nginput obat ibu bapak ibu waktu nginput obat kita nggak tahu stokan obat di Kirapak atau tempat obat tuh masih ada atau enggak sih. Jadi zaman dulu tuh kita memastikan tuh kita masuk ke dalam dulu ke dalam ruangan, oh obatnya masih ada, berarti kita masuk lagi memastikan make sure aja ya, takutnya kita udah input capek-capek ternyata obatnya tidak ada sampai segitunya. Makanya kalau sekarang kita sudah bisa mengetahui stok yang ada di apotik dan stok yang ada di gudangnya. Jadi sudah secara real time ya. Jadi apa namanya saling terintegrasi kita bisa mengetahui dan ini bisa apa namanya memudahkan teman-teman di lapangan dari sisi pelayanan seperti itu. Selanjutnya, oh ya sekarang di transformasi digital laboratorium ya. Di laboratorium ini lebih riuh lagi Ibu, Bapak Ibu ya. Jadi kesalahan kecil aja terhadap penulisan hasil medis bisa berakibat fatal Bapak Ibu. Jadi misalkan skenario seperti ini. Dahulu sampel darah itu misalkan kita diambil darah ya Bapak Ibu, itu dimasukkan ke dalam mesin, mesin analyzer. Jadi mesin tersebut itu mengeluarkan struk kecil Bapak Ibu berisi angka hasilnya. Angka hasilnya itu harus dimasukkan ke dalam mikroskop atau form cetak lainnya atau komputer. Bayangin aja Bapak Ibu kalau misalkan petugasnya itu ngantuk ya di tengah malam ya. Misalkan kadar kalium darahnya itu 3,2 karena ngantuk jadi 2,3 aja gitu. Seperti itu wah itu bisa berbahaya banget bagi apa namanya pasien tersebut. Kesalahan satu angka desimal aja itu bisa menyebabkan dokter salah memberikan terapi obat seperti itu sampai seperti itunya. Jadi misalkan obatnya kalau harusnya obat A diganti dengan obat B, ternyata hasilnya salah seperti itu. Dikira udah stabil ternyata masih kronis sebagainya. Nah sekarang di rumah sakit Syariah Asri kita sudah menerapkan LIS ya. Hampir di semua rumah sakit juga sudah menggunakan LIS itu Laboratorium Information System. Jadi begitu sampel darah diletakkan di mesin semuanya, mesin tersebut langsung mendeteksi nomor barcode tabung darah tersebut, sebagainya, melakukan pengujian dan mengirimkan datanya secara digital. Udah langsung ke server database rekam medis elektronik. Itu sudah tidak ada campur tangan manusia lagi. Jadi bisa dikatakan itu jatuhnya zero typo lah gitu kalau anak sekarang nah jarak ngetiknya nggak salah ya. Lanjut ya. Hmm. Nah seperti itu. Selanjutnya, ini terlihat ini solusi kasus laboratorium ya, laboratorium. Ini inilah contoh hasil pemeriksaan klinis digital yang bisa langsung tampil ya di layar komputer dokter spesialis kami ya. Sistem ini dirancang bukan hanya mengalirkan data mentah ya, melainkan memiliki modul kecerdasan klinis di dalamnya. Baik ya bisa kita perhatikan ya itu ada gambar warna merah sebagainya ya. Itu namanya kolesterol LDL di layar itu. Begitu data hasil lab masuk dan terdeteksi misalkan 160 mg per desiliter yang mana melebihi ambang batas normal ya. Sistem juga sudah langsung memberikan penanda nih warning berwarna merah ya. Jadi apa namanya dengan status tinggi high ya, high alert gitu. Wah bahaya nih. Jadi dokter udah nggak usah ngeliat lagi hitamnya lagi ke dokter tuh. Jadi dia hanya melihat yang merah saja. Wah kalau merah itu berarti harus memberikan terapi apa sih? Jadi dokter spesialis itu yang sekarang itu tidak perlu lagi mencocokkan angka hasil dengan lembar rujukan normal secara manual seperti itu. Jadi hal ini mempercepat proses pembacaan diagnosa juga Bapak Ibu. Jadi misalkan jadi lebih efisien dan mengurangi resiko terlewatnya pembacaan hasil klinis oleh tim medis seperti itu. Jadi kalau hasilnya sudah terintegrasi, jadi misalkan Bapak ini lagi ambil darah nih,
hasilnya itu sudah bisa dicek di IGD, bisa dicek di unit lain, bisa dicek di dokter, semuanya saling terintegrasi ya. Jadi kita bisa tahu hasil labnya sudah bagus atau belum sih, udah saking udah kemajuan teknologi seperti itu ya, saling terintegrasi datanya. Selanjutnya kita masuk ya ke modul radiologi ya. Kalau misalkan Bapak Ibu pernah berobat di rumah sakit, sudah pernah ngerasain namanya di ronsen, CT scan di rumah sakit. Kalau zaman dulu itu kita kalau misalkan apalagi rumah sakit pemerintah ya, masih nenteng plastik Ibu, Bapak Ibu. Eh, Plastik warna hitam tuh, warna hitam isinya filmnya warna hitam gede banget itu filmnya. Itu apa namanya berisi film-film ronsen fisik itu. Film tersebut tuh kalau secara satuan itu, wah mahal banget Bapak Ibu harus cetak itu kayak cetak film ya kalau dulu ya cetak ya. film ya apa namanya gampang rusak itu proses pencuciannya secara kimiawi apa namanya sebenarnya itu limbah ya berbahaya bagi lingkungan jadi kalau saya ngerasain masih zaman dulu ya itu masih kayak direndam kayak nyuci foto gitu Bu itu bau banget Hmm. di ruangan radiologi bau banget bau banget sekarang alhamdulillah di era sekarang rumah sakit Sarasi khususnya kami merombak dengan teknologi penampil citra medis standar global. Kita sebutnya Dicom Viewer ya, PACX ya. Jadi semua gambar, ronsen, USG disimpan murni secara digital sekarang. Dari mesin langsung dicetak secara digital. Dari apa nama dan inovasi terbaik kami ada pada integrasi mobile. Begitu dokter spesialis radiologi memverifikasi hasil bacaan, server kami langsung bisa menyusun dokumen seperti PDF, lalu kita bisa mengirimkan data tautan tersebut ke WhatsApp pasien. Kita blast ke pasien. Jadi pasien itu sekarang sudah tidak usah melihat apa namanya hasil film fisik lagi, udah bisa melihat di HP seperti itu. Jadi apa namanya seperti di layar kaca. Jadi dia tinggal bisa dikirim berdasarkan PDF, mau hasil PDF atau mau lihat hasil resolusi lebih tajamnya lagi bisa seperti di gambar. Itu bisa pasiennya bisa melihat di zoom bisa lah apa lama oh ternyata sakitnya ini loh ada batu ginjal atau apa bisa seperti itu kemajuan teknologi sekarang. Selanjutnya seperti yang saya bilang tadi ya rekam medis manual. Rekam medis manual itu semakin banyaknya pasien di rumah sakit tersebut, semakin rumah sakit itu lama beroperasinya, itu semakin lama menyimpan data-data rekam medis. Jadi kalau sekarang sudah ada peraturan pemerintah ya, data peraturan Kemenkes kalau nggak salah Permenkes itu kalau data setiap 5 tahun sekali itu harus diretensi atau dibakar dimusnahkan seperti itu. Jadi ya apa namanya sekarang ya udah lumayan ya rawat jalannya sudah mulai tempatnya spesies sudah mulai longgar seperti itu. Jadi apa namanya kita juga bisa melihat tampilan rekam medis ya di Sariasi seperti apa sih? Ini kayak gambarannya ya. Jadi kita seluruh subsistem medis yang canggih tersebut bermuara ke satu pusat data rekam medis terintegrasi. Kita nyebutnya EMR, Electronic Medical Record. Di Sariasi platformnya ini berbasis ERP ya. Kita menyebut namanya Smart Plus versi 2.6. Jadi layar dashboard yang rekan-rekan lihat di depan adalah pusat kontrol dinamis bagi seluruh jajaran manajemen rumah sakit seperti itu. Jadi ini gambaran copilot apa dashboard di rumah sakit ya. Jadi ketika terjadi lonjakan pasien misalkan demam berdarah secara tiba-tiba di suatu wilayah, ya ke rumah sakit cukup memantau dashboard smart plus ini aja untuk melihat ketersediaan kasur kamar rawatnya, memantau kecepatan penyerapan obat, hingga rasio ketersediaan dokter secara real time. Sudah sampai sejauh seperti itu. Jadi kita berharap sistem ini memberikan jaminan akurasi data finansial dan medis yang berjalan berdampingan. Inilah kekuatan terbesar dari sistem informasi kesehatan yang dikembangkan secara komprehensif. Next ya. Nah, rekan-rekan mahasiswa sekalian, mungkin kalian pernah sering dengar ya, bukan sering dengar lagi ya, udah pasti ya, apa sih sistem analis ya. Namun kalau di rumah sakit kami bukan disebut sistem analis ya, penerjemah kita, sebutnya penerjemah. Jadi bayangkan ya, sebelah kiri Anda dokter spesialis, perawat, IGD, apoteker, dan direktur medis. Mereka ngomongnya cuma bisa ngomong bahasa medis.
bahasa keselamatan pasien, dosis, kecepatan dan kecepatan jalan kritis. Di sebelah kanan ada tim programmer, database engineer, cloud arsitektur. Mereka ngertinya cuma ngomong RESTful API, syntax query, SQL, JSON, REST, sebagainya. Jika kalau kita temui antara dokter sama programmer, ini nggak bakal nyambung tuh, nggak bakal ngerti itu. Ini programmer maunya apa, dokter maunya apa, nggak bakal nyambung. Makanya fungsi kita itu sebagai penerjemah ya. Jadi jika Anda mempertemukan dokter dengan programmer untuk mendesain sistem, misalkan farmasi harus obat, saya pasti jamin 100%. Mereka pasti macet komunikasinya, komunikasi pasti stop gitu. Dokter mengeluh tentang interaksi obat, sementara programmer bingung, tabelnya relasi kemana ya, sebagainya. Itu bakal macet. Makanya disinilah posisi saya sebagai sistem analis ya. Jadi saya harus mengerti bahasa medis untuk menangkap masalah mereka apa sih, menyederhanakan masalah mereka menjadi diagram alur proses bisnis. Nah, merancang struktur database yang efisien dan kita menyerahkan blueprint ya. Blueprint ini sendiri tuh saya biasanya menggunakan balsamic ya, prototype ya, dalam bentuk wireframing ya, mockup ya. Mockup, jadi apa namanya, saya sudah menerjemahkan dalam bentuk user interface, kebutuhan table seperti apa, sehingga saya serahkan aja ke programmer. Kadang kalau programmer lagi macet juga, kalau lagi sibuk atau apa, ya kadang kita coding sendiri. Sekarang udah ada AI ya, analis juga bisa dibantu AI cepat juga sekarang gitu. Jadi apa namanya, jadi peran vital analisis seperti itu Bapak Ibu. Jadi kami adalah benang merah yang menyatukan kedua dunia demi satu tujuan. Tujuannya apa sih Mas? Yaitu kesembuhan pasien seperti itu. Sistem. Selanjutnya ya, menjadi sistem analis itu membutuhkan ya hard skill, soft skill, sebagainya. Kalau soal hard skill mungkin teman-teman mahasiswa lebih sekarang ya lebih banyak explore, lebih pintar daripada saya malahan. Karena udah sekarang sudah apa namanya, banyak mencari tahu di luar sana ya. Kalau saya kan bapak-bapak anak tiga gitu, kadang wah kadang teknologi kayak AI juga kadang terlambat gitu ya, sudah terlambat karena yang lain pada ekspor, kita sambil ngasuh anak di rumah gitu, kadang mau ekspor itu susah gitu. Jadi kita ekspor itu hanya di dunia kerja saja ya, kadang kita sharing sama teman kayak gitu ya. Jadi teman-teman, hard skill yang harus dimiliki untuk analis itu pertama emang SQL dan pemahaman database. Kenapa? Jadi kalau sistem mengalami masalah lambat merespon data, misalkan ada case di pagi hari, ketika ada ratusan pasien ngantri nih, tiba-tiba ada namanya deadlock di lapangan, sebagai tiba-tiba sistem crash sebagainya. Kita sudah bisa menganalisa table mana sih yang mengalami deadlock atau query mana yang belum dioptimalkan, belum diindexing seperti itu. Jadi Anda juga analis juga harus bisa menggunakan ini ya, ngerti flowchart ya, flowchart, WL, tanpa diagram yang rapi, dokumentasi yang tertib. Itu kalau ada apa-apa kita ngasih ke programmer, wah programmer bakal salah arah, bakal kita ngomongnya A, ntar dibikinnya pasti B. Seperti itu kalau dokumentasinya nggak baik. Kadang kan dosen-dosen kekeh ya di kuliah tuh. Kadang saya waktu zaman mahasiswa juga kadang bandel, aplikasi dulu, baru dokumentasi ya. Nah itu kadang saya seperti itu, ngapain sih bikin dokumentasi ya? Dan yang penting aplikasi jalan. Ternyata seperti itu waktu di dunia kerja. Jadi aplikasi itu bukan hanya sekedar jalan saja Bapak Ibu, suatu saat aplikasi ini bakal dipakai, misalkan kita sudah tidak ada, atau programmer ya tiba-tiba ganti orang, itu kalau kita tidak bisa mendokumentasikan dengan baik, itu pasti programmernya bakal bingung. Ini alurnya seperti apa sih? Alur logika programnya seperti itu. Kadang di beberapa programmer ada yang memberikan catatan ya di prompt, di komen di di baris kodenya ya. Ada juga yang enggak gitu. Kadang kita meraba-rabanya lebih baik bikin baru daripada lanjutin yang lama karena udah pusing. Kayak listrik itu, ibaratnya kalau listrik itu kabelnya udah kusut, mending bikin baru aja, narik kabel baru aja lebih enak kayak gitu. Kalau nggak ada dokumentasi itu repot banget Bapak Ibu. Makanya harus ada dokumentasi. Kadang teman-teman apalagi waktu zaman saya kuliah ya, Pak Zulfiandri sebagainya, kekeh banget saya bilang kok susah banget mata pelajaran Pak Zulfiandri ya. Saya bimbingan sama beliau tuh kalau perlu pakai nomor antrian ya. Itu karena kakak kelasnya pada numpuk semua, bimbingan sama dia semua gitu, Pak Zulfiandri itu. Tapi emang hasilnya bagus, udah Pak Eri Usmaji juga, Pak Jainun sebagainya. Itu mengajar kami membuat dokumentasi yang baik seperti itu. Jadi
selain hard skill juga, soft skill juga penting juga ya. Kadang kita kalau di rumah sakit kita harus mendengar secara empati ya. Jadi kadang kita kan ketemu usernya tuh user-user yang kelelahan, Ibu, Bapak Ibu, user-user yang berhadapan dengan pasien, pasiennya aneka ragam ya. Kadang ada pasien yang cerewet, ada pasien yang minta buru-buru, kadang juga jam kerja perawat itu atau jam kerja dokter itu kan kadang melebihi batas normal ya. Namanya pasien apa dokternya pasiennya belum selesai. Kadang kita mau interview, kadang maju mundur. Bisa nggak kita ngobrol sama dokter ya di saat kita apa namanya dokter masih pelayanan seperti itu. Jadi kita harus memiliki empati ya pertama ya pada user ya. Jadi di dunia kerja memecahkan masalah problem solving itu adalah modal utama. Jadi apa namanya pemecahan masalah, kemampuan negosiasi adalah modal utama untuk mengatasi benturan ego sektoral antara bagian medis, keuangan dan manajemen seperti itu. Itu yang saya rasakan, Bapak Ibu. Next ya. Saya mau jujur Bapak Ibu ya, waktu saya sama-sama ya sebagai pejuang sistem informasi zaman dulu ya. Waktu saya kuliah di angkatan 2008 sekitar 18 tahun yang lalu ya, nggak kerasa banget, sudah 18 tahun lalu. Kadang frustasi ya, saya dari SMK tiba-tiba ke komputer nggak ngerti apa-apa ya. Kadang ngerti mata kuliah pertama tuh, kok kita disuruh cuma nyalin kode di proyektor ya, di slide gitu suruh nyalin kode, kita pindahkan ke buronan C++, ke C++, di compile, berhasil atau tidak, error atau tidak. Wah, itu kadang frustasi, kadang saya nggak ngerti komputer, kadang ngantuk juga di kelas, apalagi mata-mata kuliah kayak statistik, waduh, dari ngantuk aja kayak. Apalagi kayak mata-mata kuliah komputer juga basis data, itu tentang normalisasi, 1NF, 2NF. Kadang saya gerutu juga dalam hati waktu zaman kuliah ya, ini buat apa ya repot-repot memisahkan table apa namanya diagram table database semuanya, kenapa harus memikirin apa namanya transit dependensi. Yang penting database jalan aja, tapi ya rasanya gitu, yang penting database jalan, aplikasi jalan, sebenarnya udah selesai gitu. Namun pada saat saya masuk di dunia kerja, kadang masalah yang kita hindari dulu bakal ketemu lagi ya, masalah kita hindari bakal ketemu lagi. Jadi pernah kejadian ya, pendaftaran kami tiba-tiba macet total nih, pasien udah menumpuk sampai ke luar ke lobi sebagainya. Dokter sudah pada keluar, apa dia ke rumah sakit juga pada duduk di meja saya sebagainya. Kadang wah stres juga nih. Jadi saat saya periksa database-nya, ternyata ada satu tabel transaksi pasien ya yang berukuran besar yang tidak ternormalisasi dengan baik. Jadi terdapat data yang redundant ya, data yang berulang. Jadi apa namanya yang lumayan parah ya. Jadi setiap kali komputer kasir atau komputer unit itu melakukan simpan data, ribuan baris data lain itu terkunci, tabelnya kalau semuanya seperti itu. Kadang ngerasain ya. Di situlah apa namanya di saat kritis itulah kadang saya ingat apa yang diajarin dosen-dosen saya zaman dulu ya. Apalagi dulu dosen saya Pak Zulfiandri ya, ngajarin saya dulu di semester 3 apa namanya di analisa perancangan sistem informasi ya, untuk memecah table normalisasi ya. Jadi apa yang diajarkan dosen saya itu tentang membuat indeks relasi yang tepat. Jadi itu juga apa namanya kepake juga ternyata, wah ini loh apa yang saya pelajari itu baru kepake di dunia kerja saat ini seperti itu. Ada juga mata kuliah IRP ya dulu kalau nggak salah itu dosennya itu Pak Asep Arlangga, semoga masih ada beliau ya, semua sehat selalu. Ini beliau ini yang ngajari saya IRP Bapak Ibu, Enterprise Research Planning ya. Saat kuliahnya kami disuruh mencoba software IRP open source, jadi software gratis open source bernama Adenpire ya. Adenpire itu software open source. Ya Allah, ini konfigurasi Adenpire itu susah, hanya rumit, bosan banget. Jadi kadang saya mikir, apa bisa saya konfig seperti ini ya? Tapi begitu saya kerja di rumah sakit sanitasi, saya diharapkan pada tugas berat juga mengintegrasikan modul apotek dengan modul keuangan dengan modul akuntansi, logistik, gudang obat, sebagainya. Dalam hati saya, wah kejadian lagi nih. Apa yang dulu saya hindarin itu ketemu lagi di sini nih. Jadi lebih baik tuh jangan dihindarkan masalah, kita selesaikan saat itu juga. Jadi nanti biar suatu saat kita kejadian lagi itu kita sudah tahu solusinya seperti itu. Jadi saya udah pernah ngerasain mengintegrasikan di software Adenpire ya, konsep Adenpire di kampus. Saya langsung paham struktur dasar general ledger, mutasi stok obat, FIFO, FEVO, hingga pembuatan jurnal otomatis ketika obat disertakan dalam pasien. Itu ngerasa banget. Jadi di kelas itu
Jadi ada sistem basis data, saya sempat diajarin sama Pak Zainul Arham dulu, zaman dulu tuh. Pemrograman itu ada dosen-dosen banyak pemrograman. Manajemen proyek juga ada Bu Elvira Hajeng, manajemen proyek sistem informasi itu saya belajar banyak itu. Lanjut ya. Nah, sebentar ya Bu, Bapak Ibu. Ya. Close. Terlihat Bapak Ibu slide-nya? Terlihat, Oh, cuman terlihat ya. Oh, kecil slideshow ya. aja. Heeh. Oh, slideshow ya. Ya, Bentar, Bapak Ibu. oke. Oke ya. Eh, mata kuliah ya waktu saya sering-sering dikit ya. Jadi apa namanya mata kuliah dulu saya belajar UML, ada Pak Zainuddin B ya dulu, nah, salah Oh, Pak B Zainuddin. itu apa namanya manajemen proyek sistem informasi juga dulu belajar Gancap ya sama Bu Elsie ya. Saya kira itu cuma formalitas tugas doang ya. Nanti ternyata di dunia kerja kepake juga saat kita memimpin proyek migrasi SIM RS ke sistem RS yang baru. Jadi kita bikin schedule sebagainya, pembagian tugas, breakdown struktur, itulah kepake banget itu di mata-mata pelajaran itu seperti itu. Jadi rekan-rekan tolong perhatikan baik-baik rekan adik-adik kelas semuanya, tidak ada ilmu yang sia-sia di kampus sebenarnya. Semua penderitaan kalian saat menyusun diagram UML, menormalkan database, atau begadang mengkonfigurasikan server, ini adalah proses pembentukan mental sebenarnya, lebih ke proses pembentukan mental dan bekal kalian, senjata terkuat kalian dalam melakukan dunia kerja setelah lulus nanti. Itu seperti itu yang saya rasakan. Jadi rekan-rekan mahasiswa sekalian, saya pernah berdiri di posisi kalian saat ini. Saya tahu rasanya lelah begadang demi mengajar tenggat waktu tugas ya, PR dari dosen sebagainya. Saya tahu frustasi ketika kode program kita error dan database kita tidak mau terkoneksi sebagainya. Bahkan saya tahu rasanya keraguan luar biasa ya yang saya hadapin. Berbisik di telinga saya kadang ya, apakah saya cukup pintar untuk bersaing nanti di luar sana ya, di era AI seperti sekarang ya. Mungkin hari ini saya berdiri di depan kalian sebagai bukti ya, saya bukan mahasiswa yang paling pintar di angkatan saya dulu, adik-adik semua. Mungkin Ibu Kuro lebih tahu tentang saya dibanding lain, karena Ibu Kuro ini pembimbing akademik saya dari semester 1 ya. Dari semester 1 sampai sekarang kami masih bersilaturahmi. Tahu benar saya apa namanya, saya bukan mahasiswa yang paling pintar, tapi saya apa namanya saya sering mengalami kegagalan, tapi saya memiliki satu hal, saya tidak berhenti mencoba untuk peduli dan beradaptasi. Kita jadi harus bisa beradaptasi terhadap ini ya kemajuan teknologi ya. Kita harus siap menerima kemajuan teknologi dari sistem manajemen manual, tiba-tiba terintegrasi, tiba-tiba sekarang menggunakan teknologi smart hospital yang harus terintegrasi dengan konsep kecerdasan buatan. Kita harus gampang beradaptasi ya. Jadi kalau misalkan di dunia luar sana, Bapak Ibu, kalau misalkan programmer itu membuat kesalahan coding atau apa, misalkan apa namanya, paling dampaknya apa sih Bapak Ibu? Paling aplikasinya error, misalkan aplikasinya nggak bisa ngunggah foto atau apa selama 1 jam. Tapi kalau di dunia kesehatan Bapak Ibu, ketika seorang sistem analis itu melakukan kesalahan dalam menganalisa alur integrasi, sebagainya, salah mendesain validasi dosis, dampaknya adalah nyawa manusia yang terancam di rumah sakit, di ranjang rumah sakit seperti itu. Artinya apa? Pekerjaan kita adalah pekerjaan kemanusiaan, Bapak Ibu ya. Setiap baris rancangan sistem yang kami buat dengan teliti, setiap arsitektur yang eh, kami integrasikan, yang kami optimalkan secara tidak langsung sebenarnya membantu dokter menyelamatkan ribuan nyawa dari resiko kesalahan medis. Seperti itu, Bapak Ibu. Oleh karena itu, buang rasa malas kalian dan ragu kalian, belajarlah semangat penuh gairah ya di kampus ini, manfaatkan setiap tugas praktikum yang diberikan oleh dosen-dosen semua, diskusi kelas juga jangan lupa ini ya, diikutin, dan ujian sebagai sarana menempa diri. Jadi apa namanya selain hard skill, soft skill juga ditempa ya. Jadi apa namanya ikut apa namanya biar ngebentuk karakter diri ikut organisasi intra atau ekstra di kampus yang bisa ngebentuk karakter diri kalian di masing-masing
ini ya orang person masing-masing. Jadi sebenarnya kalian punya potensi yang luar biasa semuanya. Jadi nanti kalau lulus nanti jadilah profesional teknologi yang tidak hanya ahli komputer, tapi juga memiliki kepekaan sosial dan integritas moral yang tinggi. Jadi selain kalian bisa apa namanya ahli komputer, kalian juga harus peka terhadap sesama seperti itu. Jadi jangan takut dengan kegagalan error code atau rumitnya teori kuliah. Setiap tantangan adalah setiap tantangan hari ini adalah latihan yang membentuk Anda menjadi ahli IT yang baik seperti itu. Paling terima kasih sebesar-besarnya atas pelatihan yang luar biasa. Jadi sebagai kalimat penutup saya ingin menegaskan kembali bahwa teknologi hanyalah alat bantu Bapak Ibu. Jiwa sesungguhnya dari sebuah sistem informasi terletak pada kepedulian kita untuk memecahkan masalah kemanusiaan yang ada di sekitar kita. Jadi apa namanya? Ini saya dengan senang hati membuka sesi diskusi dua arah atau sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu, waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Seperti itu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waduh, luar biasa sekali nih penjelasannya ini. Jadi, wah, begitu ini ya, sangat bermanfaat gitu ya, ilmu yang kita dapatkan, kemudian kepekaan sosial tadi. Wah, penutupnya tadi luar biasa ini, Pak Sandy. Ini menggugah, seharusnya bisa menggugah adik-adik kelas Anda ini untuk bisa lebih termotivasi gitu ya, untuk mempelajari lebih dalam itu ilmu yang ada di sistem informasi. Anda sebagai jembatan ini ya. Jadi Iya. dari dokter tadi ya, apoteker, kemudian dari laboratorium. Nah, ini begitu banyak ya yang harus kita adaptasikan kayak gitu. Bisa akhirnya bisa diterjemahkan ke orang-orang yang ada di developernya tadi ya, programmernya tadi gitu ya. Jadi peran Iya. SI ini sangat penting gitu ya di sini. Betul Ibu. Nah, oke, sekarang waktunya untuk tanya jawab. Mungkin ada adik-adik tingkat yang mau bertanya, silakan. Misalnya tentang ada peluangkah misalnya eh, kuliah kerja lapangan atau PKL di sana, kemudian atau seperti apa nih ada rekrutmen kah dan sebagainya. Nah, ayo silakan. Ini mahasiswa ada yang mau ditanyakan enggak? Kalau enggak nanti saya yang tanya nih. Saya lagi ini apa namanya pingin tahu tentang rekam medis ini. Ayo, ada yang bertanya? Kalau enggak silakan bisa di chat ya untuk memancing gitu ya. Saya mau tanya dulu deh ke Pak Sandy ini. Jadi karena eh, apa ya sekarang ini kebetulan saya lagi mengajar di ini ya data warehouse dan juga kecerdasan bisnis gitu ya. Kemudian di situ ada analisis prediksi kayak gitu ya, preskriptif dan sebagainya. Nah, salah satunya ini misalnya memprediksi, mengklasifikasi misalnya pasien yang eh, dikatakan sebagai apa ya, diabetes gitu ya, berpotensi diabetes, kemudian mungkin ada kelas-kelasnya, kelas satu, kelas 2, kelas 3. Nah, dengan bantuan AI ini kan sangat mendukung sekali ya. Jadi mempercepat dari misalnya dokter untuk memprediksi dan sebagainya. Kalau misalnya mendapatkan data ya di rumah sakit ini, itu apakah memungkinkan ya? Karena yang saya tahu itu kan sangat rahasia ya untuk rekam medis itu. Kebetulan waktu itu kan ada conference ya dan salah satu peserta itu orang India gitu. Nah, jadi dia itu menyampaikan bahwa dia mendapatkan rekam medis itu di salah satu rumah sakit di sana itu sampai berapa ya mungkin 5.000 data atau dan sebagainya. Saya juga kaget juga waktu beliau sampaikan ya. Jadi kenapa kok begitu mudahnya ya? Kok bisa dapat kayak gitu? Nah, mungkin bisa disampaikan Pak Sandy sebetulnya apakah ada persyaratan ataukah ada prosedur gitu ya. Misalnya kita melakukan kolaborasi atau riset bersama tapi yang berhubungan menggunakan data rekam medis kayak gitu. Mungkin Siap bisa Ibu. dijelaskan ya. Oh ya Ibu, kalau untuk terkait rekam medis itu
agak kompleks ya Ibu ya. Kita di Hmm. rumah sakit itu sendiri kalau nggak salah itu pemerintah itu punya undang-undang tentang perlindungan data pasien itu Ibu. Hmm. Jadi Ya. untuk apa namanya mengeluarkan hasil rekam medis keluar itu kayak sepertinya agak susah, agak tidak mungkin Iya, kecuali apa namanya mempunyai penyidik kepolisian dan datang ke rumah sakit yang sudah ada surat apa namanya yang menyatakan harus mengeluarkan rekam medisnya itu bisa seperti itu, ada kasus seperti itu. Tapi kalau untuk mengeluarkan itu sepertinya susah Ibu. Tidak ada karena itu hmm. sudah dilindungi sama undang-undang juga PDP itu. Ya, Itu ya. Ibu. Ya, makanya saya juga kaget loh kok bisa dia dengan mudah mendapatkan gitu. Sejauh yang saya tahu susah banget gitu loh. Meskipun apa namanya, misalnya ada orang terpercayakah kayak gitu, ada koneksi dan sebagainya yang saya tahu susah banget gitu untuk mendapatkan data gitu. Jadi mungkin kalau misalnya untuk pengetahuan atau untuk keilmuan itu apa ada solusinya ya? Misalnya kalau kita ingin mendapatkan data-data, misalnya kita mau mendeteksi image atau apa namanya gambar gitu ya, sehingga oh Hmm. ini sebagai apa namanya potensi misalnya sebagai pasien gejala TBC misalnya seperti itu. Nah itu apakah ada ini ya, ada solusinya kah kayak gitu ya? Mungkin ada prosedur lain kayak gitu ya. Kalau khusus untuk penelitian. Mungkin kalau untuk penelitian mungkin bisa ya Bu ya. Itu biasanya bersurat ke manajemen rumah sakit untuk terkait riset penelitian. Mungkin ada beberapa juga yang riset penelitian di rumah sakit dan diizinkan ya mengakses ke Hmm, data rekam medis seperti itu. Ada juga hmm, Ibu kalau untuk penelitian sih dibolehkan di rumah sakit seperti itu. hmm. Jadi mungkin terbatas kali ya, atau gimana? Terbatas ya, terbatas ya. Makanya ntar biasanya dia membuat itu dulu ya, draftnya dulu apa aja yang akan ditanyakan tentang rekam medis pasien. Makanya ntar bakal disorting sama pimpinan rumah sakit seperti itu. Yang dibolehkan mana, Oh, yang tidak dibolehkan mana. hmm. Seperti itu. Jadi nggak semua data rumah sakit ya. Karena Iya, iya, benar-benar iya. itu dilindungi sama pemerintah. Jadi kalau kita ngeluarin dan bocor, itu ada undang-undangnya soalnya kita bisa ketangkep gitu. Seperti itu, Ibu. Oke, oke. Ya, terima kasih. Mungkin ada Sama-sama, yang Ibu. lainnya? Ada yang mau ditanyakan? Kalau peluang untuk PKL gimana? Oh, ini ada ya, Zaki ya? Zaki Mulyono mau bertanya? Iya, Kak Sandy saya mau tanya Kak, tapi sebelumnya saya mau perkenalkan dulu. Jadi nama Oke. saya itu Abdul Zaki Mulyono dari mahasiswa Sistem Informasi semester 6 ya Kak. Nah, Ya, siap, saya siap. tuh mau tanya sebenarnya lebih ke arah sistemnya sih Kak, karena kan yang Kak Sandy bilang tadi sistemnya itu sekarang udah berjalan selama 24/7 ya, atau setiap hari lah. Dan Betul. itu sistemnya juga nggak boleh mati sekalipun kan. Even Betul, sedang betul. ada masif traffic itu tetap hidup ya. Nah, Kak, Betul. kalau dari pengalamannya Kak Sandy selama mengelola sistem ini selama 12 tahun lebih ya, itu kira-kira gimana sih Kak kalau misalnya ternyata sistem ini butuh pemeliharaan. Nah, sedangkan pemeliharaan sistem itu biasanya kan malam ya Kak, antara jam dua Betul, belas jam betul. satu atau jam 2. Nah, ternyata di jam-jam gitu ada beberapa pasien nih yang sangat urgent dilihat butuh banget buat mengisi form ke dalam sistemnya itu. Nah, sedangkan sistemnya itu sedang dalam masa pemeliharaan. Nah, itu kalau dari Kak Sandy kira-kira mitigasinya tuh gimana Kak? Atau memang sistemnya itu udah ada backup plan-nya gitu Kak? Itu dari Oke, saya Kak. siap. Eh, Bagus banget pertanyaannya, Mas Abdul Zaki. Sebenarnya di sistem di rumah sakit itu kita mempunyai dua server yang on-premise, master dan replicate ya. Jadi kalau misalkan terjadi permasalahan di master, master itu bakal mengcopy semua transaksi dan sebagainya itu masuk ke aplikasi replicate. Jadi kalau misalkan kita iPad-nya downtime semuanya, kita sudah mempunyai SOP di rumah sakit tentang downtime system. Dan kita sudah mempunyai namanya downtime kit ya. Jadi form-form manual yang kita sudah sediakan form-form manual untuk apa namanya nanti dimasukkan dulu manual nanti disalur ulang ke sistem seperti itu sudah ada petugasnya ya petugas downtime. Jadi apa namanya pengalaman saya kalau di downtime itu rata-rata pemeliharaan server itu biasanya kalau kita itu waktunya itu sekitar 15 sampai 30 menit. Kalau misalkan pemeliharaan sistemnya itu dikerjakan di tengah malam pastinya ya. Tapi yang paling ini yang paling lama ya pernah kejadian juga ya. Itu kalau misalkan ada serangan cyber tuh.
serangan cyber, ada orang yang ngotak-ngatik database, mulai dari mikrotik masuk ke akses ke rumah sakit, ke mikrotik, semuanya sempat sampai pernah apa namanya drop database. Itu pernah kejadian itu. Jadi sampai drop database kita lama ngidupin lagi untuk backup lagi untuk nge-restore database lagi sekitar 8 jam. Itu yang lama kita pernah kejadian. Tapi kalau untuk maintenance system sih kita ambillah selama saya 12 tahun di rumah sakit tidak masalah karena kita punya server utama, ada server backupnya. Jadi kalau misalkan server pertama mati, kita ada server backupnya. Tapi kalau misalkan dua-duanya mati, itu durasi waktunya juga tidak terlalu lama, sekitar 15 sampai 30 menit. Itu masih bisa digantikan dengan form manual ya, form manual itu kita sudah menyiapkan SOP-nya downtime kit. Jadi alat-alat misalkan pasien harus di apa namanya diregistrasi itu sudah disediakan form manualnya seperti itu. Oh, berarti emang semuanya tuh udah serba SOP ya, Kak. Jadi eh, Iya, kalau dulu itu kan mungkin karena baru pertama kali apa mengimplementasi sistem mungkin kayak servernya baru satu sebagai eh, pilot test ya sebutannya. Kalau dia jadi betul. cuma berapa satu cabang doang gitu. Oke, baik Kak. Terima kasih atas jawabannya. Iya, betul. Iya, sama-sama. Ayo, ada lagi nggak nih? Mumpung ada alumni yang berkecimpung di bidang healthcare, ah, mungkin ada yang berminat nanti ya, eh, bisa mencoba ini healthcare information system. Atau dari tugas akhir sudah bisa dimulai tentang healthcare information system. Ini sangat jarang ya, bukan sangat jarang, belum pernah ini kayaknya tugas akhir tentang healthcare information system. Nah, ini bisa jadi salah satu bahan untuk tugas akhir Anda kayak gitu. Ada lagi? Ibu saya mau coba tanya, Bu. Ya, silakan. Iya, tadi sempat disinggung juga sama Ibu ya, kalau di healthcare ini kan emang belum banyak ya Bu, dari mahasiswa SI sendiri yang berkecimpung di bidang ini. Nah, mau nanya sih ke Bang Sandy gitu ya, eh, kenapa milihnya itu bidang healthcare? Karena Oh setahu iya. saya kebanyakan kating-kating SI itu kan lebih ke bidangnya edutech atau fintech gitu ya Bang. Nah, kalau dari Bang Sandy sendiri itu kenapa Bang milih healthcare? Oh iya. Makasih pertanyaannya Mbak Balkis. Jadi kalau untuk kenapa saya milih healthcare sendiri, pertama karena saya pernah bekerja di ini ya di perusahaan yang bergerak di bidang healthcare juga, pembuatan sistem informasi rumah sakit, dan kebetulan itu apa namanya vendor perusahaan yang saya kerja di sini, kliennya itu merupakan Syariasi. Jadi Syariasi setelah kontraknya habis, saya direkrut sama Syariasi untuk bergabung. Dan kenapa harus memilih healthcare? Karena pertama, keluarga besar saya emang basicnya dari kesehatan sebagainya. Kakak ipar dokter, semuanya apa namanya. Istri pun saya juga asisten apoteker sebagainya. Jadi lebih banyak apa namanya di bidang kesehatan. Jadi saya lebih banyak sharing ya tentang dunia kesehatan sama keluarga juga seperti itu. Jadi apa namanya terjerumus aja nih karena keluarga sama kerjaan sebelumnya yang bergerak di apa namanya di bidang SIMERES, ERP, SIMERES seperti itu. Makanya sampai sekarang terus lanjut ke SIMERES kayak gitu. Ah, I see. Oke, Bang Sandy. Berarti emang dari pengaruh dari keluarga juga ya, Bang. Jadinya Ya, betul. terjun ke healthcare. Oke, Bang. Terima kasih, Bang Sandy. Sama-sama, Bapak. Yuk, siapa lagi yang mau bertanya? Ini kayaknya paham atau pada tidur ini ya? Capek ya. Iya, Kalau ya misalnya, udah kali Bu. eh, kalau cyber attack itu, misalnya sistem keamanannya gimana kalau di rumah sakit itu? Sistem Apakah, betul Ibu. eh, Jadi kalau sistem keamanan itu ya, jadi sebenarnya banyak ya. Kayak misalkan dulu ada ransomware, sebagainya ransomware? itu ransomware itu heboh banget di rumah sakit tuh banyak banget. Jadi seakan-akan rumah sakit itu diserang Ibu, tapi datanya dikunci. Oh, Jadi kalau misalkan mau dibuka, ya lu harus nebus kayak gitu. Seperti itu pernah kejadian seperti itu juga ke kami. Ada juga yang case-nya apa namanya yang mencoba masuk ke mikrotik rumah sakit kami gitu apa namanya bisa masuk dengan coba apa ya sistem apa ya
sistem ini ya coba-coba ya. Jadi usernya dicoba-coba sebagainya, phishing sebagainya, metode phishing Hmm. sebagainya. Ada juga sistem injeksi masuk ke website kami, dimasukin situs judul atau situs-situs yang berbau-bau porno. Itu seperti itu banyak kayak gitu. Oh. Jadi sistemnya sekarang banyak ini ya kayak bounty hunter ya. Jadi apa namanya dengan menyusukan masalah mereka rata-rata menjual solusi seperti itu kebanyakan. Hmm. Jadi apa namanya rata-rata Ya. orang yang memaksakan masuk ke dalam ke jaringan mikrotik. Kalau misalkan sudah masuk ke mikrotik sebagainya, dia biasanya ini apa namanya ada yang iseng, ada yang benar-benar ngasih tahu kelemahannya ke rumah sakit. Ada seperti itu ibu. Macam-macam ya. Macam-macam jenisnya. Kalau untuk ini hacker ya dari luar sepertinya. Oh, ini ada pertanyaan ini dari Ikhlas Prayoga. Apakah mahasiswa bisa magang di rumah sakit? Pertanyaannya. Oh iya, kalau untuk magang di rumah sakit, silakan ajukan proposalnya aja. Kebetulan saya kan di PT Sariasi ya, jadi kalau misalkan magangnya di Sariasi sih sebenarnya kita ada 8 cabang ya. 8 cabang itu kalau kita magang di Sariasi sebenarnya percuma, percuma karena di Sariasi itu IT-nya itu IT support, rata-rata IT support. Tapi kalau mau ke ini ke pengembangan software, semuanya kita ada di PT Sariasinya, di holdingnya. Jadi kita Oh, kita apa namanya benar-benar bikin produk itu di PT-nya, itu di Karawaci, daerah Karawaci seperti itu. Jadi kalau apa magang di rumah sakit itu cuma dapat ilmu mungkin jaringan, hardware, server itu seperti itu desain itu bisa. Tapi kalau mau belajar tentang pembuatan SIM RS, itu pengembangan sistem, itu belajar di PT Sariasinya. Seperti itu diajukan proposal ke PT Sariasi. oh, oke, sudah paham ini infonya ya. Bisa tahu kalau misalnya untuk KKL atau PKL ya, untuk di PT Sari Asih ya namanya. Tuh, Iya, PT Sariasi, Ibu. oke. Ya kapan itu kan juga ada tuh yang magang di mana rumah sakit UIN Jakarta yang di mana? Di Haji. di mana itu? Di Pondok Gede ya. Pondok Gede, Rumah Sakit Nah, Haji. rumah sakit Haji dulu Haji, sekarang jadi betul. rumah sakit UIN itu. Mhm. Iya, Ibu. Iya, itu. Keren. Ada pertanyaan yang lainnya? Ini coba Mus yang semoga ada yang berminat ke healthcare ya. Kayak gitu. Ini Ya, sambil nunggu aja mungkin ada yang nanya apa ya. namanya. Tadi kan menarik tuh memang ke antara mungkin kalau kita bandingkan antara sistem informasi dengan kedokteran ya, kita membayangkan kalau kedokteran itu memang fatal ketika salah melakukan apa diagnosa atau apapun. Nah, sementara mungkin yang di sistem informasi berpikirnya masih salah sedikit bisa diperbaiki. Padahal ketika ini dihubungkan keduanya, apa yang dilakukan di SI juga itu bisa fatal gitu ya. Ini kelihatan Betul. sekali dengan apa yang dilakukan oleh Sandy sekarang gitu. Eh, Kalau boleh sharing, salah satu masalah kan ketika kita mengembangkan sistem implementasinya ya. Saya dengar juga beberapa rumah sakit ketika bertransformasi ke digital itu sampai teknisinya mendampingi dokter gitu, harus mengisi Betul. ini di. Nah itu gimana pengalaman di Sari Asi? Oh iya, terima kasih Pak Eri. Ya. Jadi saya lumayan pengalaman juga Pak Eri ya, karena saya bekas di perusahaan pembuat SIM RS semuanya. Sampai Mm-mm. saya ke Sariasi, kami juga kadang sistem implementasi juga kadang kita merangkap sebagai implementer juga ya. Kadang kita terjun langsung ke lapangan, ke dokter-dokter sebagainya. Jadi Mm-mm. emang luar biasa banget ya, apalagi di beberapa cabang karakter user berbeda-beda ya. Ada juga Mm. di rumah sakit satu cabang mungkin di Karawaci ya. Karena itu rumah sakit yang paling tertua, rumah sakit pertama ya, itu Mm. usernya itu ibu-ibu menuju nenek-nenek. Wah, itu repot banget itu. Ngajarinnya susah banget minta ampun dan sebagainya. Karena Gaptek ya. baru gaptek sebagainya itu yang resiko sekarang. Tapi sekarang dengan ada sekarang gen Z sekarang atau apa udah alhamdulillah itu sebenarnya kita nggak pernah ada permasalahan ini ya dari sisi user misalnya perawat dari sisi Mm. pelaksana nggak pernah ada lapangan. Kita yang bermasalah itu dari sisi dokter itu biasanya pasti sering karena Oh, dokter kadang oke. kita secara keilmuan dia seperti ini tapi secara yang sepengetahuan kita bukan seperti itu ya, jadi apa namanya misalkan masalah ini ya masalah obat aja ya masalah Mm. obat dia kekeh pengennya A wah kalau kita dalam hati kita
wah kalau dia akomodasi sistem kayak susah nih, nggak bisa nih. Tapi kita nggak bisa kalau bilang nggak bisa ke dokter. Ya udah akhirnya kita cari solusi lain. Kita ngobrol lagi sama teman-teman brainstorming sebagainya. Ada nggak sih alternatif yang buat kita jembatanin biar yang nggak bisa itu jadi bisa seperti itu. Kadang seperti itu. Jadi kita berhadapannya itu kadang sama yang punya jabatan gitu rata-rata itu agak susahnya gitu. Seperti itu. Kadang juga kalau kita berhadapan sama orang keuangan gitu, masalah data ya, kerahasiaan data ya. Kadang main umpet-umpetan data gitu, dia kita mau mengerjakan aplikasinya, tapi kita nggak diberikan datanya seperti itu karena kerahasiaannya. Jadi kita nggak dikasih data, kita mau ngerjain juga susah gitu, seperti itu. Jadi apa namanya? Seperti itu pengalamannya, Pak. Tapi kalau untuk implementasi dari sisi kayak perawat, apoteker, sebagainya ya, staf-staf medis, rekam medis, itu insya Allah nggak ada masalah gitu sih. Oke, Pak. oke. Iya, makasih menarik betul. Sama-sama Pak. Menarik ya. Ada lagi? Eh, yes. Gimana? Sudah cukup atau gimana ini? Padahal narasumbernya sudah ini loh, semangat sekali ini ya untuk mempresent apa namanya. Oh Nah, ini apa ini? Asfar. Kalau dilihat bergesernya tren healthcare ke arah telemedicine sama perawatan jarak jauh. Ya, remote. Oh iya, Apa siap. inovasi? Ya. Oke. Sebenarnya telemedicine itu sudah kita terapkan di 5 tahun yang lalu, bukan bergeser tren healthcare ke arah telemedicine. Telemedicine bahkan sudah ketinggalan jauh malah sekarang. Itu Hmm, telemedicine itu apa namanya kita sudah manfaatkan telemedicine itu waktu saat era COVID. Itu era COVID. hmm, Itu di mana rumah sakit itu semua apa bisnis mungkin korporasi-korporasi lain itu pada kolaps tapi rumah sakit iya, merupakan salah satu bisnis yang paling stabil di rumah sakit seperti itu apalagi pasien-pasien COVID ya mungkin kita pernah ngerasain ya di sekitar 2020 2021 itu kita sudah menerapkan telemedicine ya kita menggunakan mungkin via WhatsApp video WhatsApp atau apa kita sudah pembayarannya juga sudah menggunakan sistem pengantaran obat bisa menggunakan kerjasama dengan Gojek atau apa itu telemedicine sebenarnya sudah ini ya sudah dipakai di 5 tahun lalu tapi sekarang trennya itu sekarang karena COVID itu sudah mereda telemedicine itu udah tidak dipakai lagi sekarang udah jarang hmm, mungkin telemedicine itu untuk orang-orang yang perantau yang sekarang juga hmm, perantau juga sekarang sudah ada aplikasi-aplikasi yang kayak Halodoc sebagai sudah ada sebenarnya iya betul. jadi Kalau dok. jadi udah nggak usah ini lagi ya nggak usah konsultasi ke dokter ya ke dokter spesialis ya di apa rata-rata itu kebanyakan melalui third party ya aplikasi-aplikasi tambahan di luar sana ya Halodoc sebagai kayak gitu sih dok apa namanya lebih telemedicine sih udah ini ya udah mulai menurun ya trennya sekarang kalau untuk telemedicine Jadi kalau seperti gitu itu. inovasi yang ke depannya ini apa nih? Ada inovasi lagi nggak atau tadi yang terakhir itu muaranya ke smart oh, hospital Ya, banyak. kayak gitu atau ada lagi kah kayak gitu? betul Ibu. Sekarang kita mengarah ke smart hospital ya. Jadi misalkan sekarang untuk penagihan klaim BPJS sebagainya kan itu harus memenuhi persyaratan yang ada di BPJS ya seperti itu ya. Sekarang kita sudah dibantuin dengan kecerdasan buatan ya AI ya. Jadi dengan diagnosa A kita apa namanya codingan plafon yang diberikan oleh BPJS berapa di diagnosa tersebut itu klaim-klaimnya apa sih itu kecerdasan buatan AI itu sudah misalkan GPT ya sudah bisa memberi suges ya ini kelengkapan ini kemungkinan bakal ditolak karena kurang ini seperti itu. Jadi sudah sampai segitunya Ibu apa namanya untuk kecerdasan buatan ya. Untuk sekarang kita di apa untuk kecerdasan buatan kita belum banyak ya. Saya baru membuat kecerdasan buatan tentang interaksi obat, persamaan obat, substitusi obat misalkan. Kalau misalkan saya nyari obat Sanmol, Sanmolnya stoknya kosong. Sanmol itu setara dengan obat apa sih? Nah, itu dibantu AI. Begitu juga dengan kandungan, misalkan Hmm. kandungan ibuprofen atau kandungan kafein, itu ada di obat apa aja ya. Itu secara buatan sudah bisa mensuggest ternyata di masyarakat kita yang mengandung kandungan itu ini loh obat A, B, C seperti itu. Seperti itu. Jadi kita pemanfaatan AI itu Hmm. juga sekarang sudah mulai ini ya, sudah mulai masif ya. Kita sudah mulai terjun sekarang juga
owner kami juga sudah melek teknologi ya. Kebetulan owner kami juga pernah jadi ini ya wali kota Tangerang ya, Pak Arif Wiswansa. Jadi dia di Tangerang itu dia karena sudah menerapkan ini ya aplikasi apps Live Tangerang sebagainya itu aplikasi Oh mobile iya apps, iya ya, live super tagger. app ya, super app. Jadi dia udah melek teknologi. Sekarang semua IT sudah harus berlangganan AI semuanya. Jadi sekarang kami pun ngoding itu bukan ngoding konvensional lagi, Ibu. Sekarang kita lebih ngoding ke pro. Jadi Ah, jadi apa namanya bisnis yang analis itu sekarang sudah bisa menggantikan programmer ya. Tapi apa namanya kadang sampai segitunya ke bahasa kasarnya belum bisa menggantikan programmer. Asal kita tahu bisnis proses yang ada yang ada di aplikasi, relasi tabel kemana sebenarnya sudah bisa jadi produk seperti itu. Tapi kenapa butuh programmer sebagainya? Karena ibaratnya programmer itu kadang dia tahu apa namanya, oh ternyata kalau AI itu kan cuma nge-generate doang ya, nge-generate aplikasi, yang penting aplikasi jalan, tapi dia tahu, wah ini kalau kalau cuma dibuat asal kayak gini, mungkin ada celah-celah yang bisa dimasukin oleh apa namanya hacker atau apa, karena ada skrip-skrip yang rentan seperti itu. Ya, kadang kita nggak ada ilmunya seperti itu, Ibu. Tapi kalau programmer itu karena lebih ke teknikal ya, ya, dia lebih tahu spesifik seperti itu. Kalau kita emang bener saya sampai bikin mockup, sampai buat database, sampai blueprint sudah jadi, ibaratnya kayak arsitektur ya, sampai gambar sudah jadi, AutoCAD sudah jadi, kita berikan ke orang teknik oke. sipil seperti itu untuk dibangun seperti itu. Hmm, oke oke. Ya menarik soal AI itu ya. Jadi eh, saya terpikirkan ini, tadinya terpikirkan AI yang dibangun Sandy ini akan akan kaitannya dengan smart hospital ya, akan me, apa namanya menggali best practice yang ada di Sari Asih atau memang itu keluar juga nyari dari rumah sakit lain. Kan tadi ada sempat disebutkan, oh ini pasien seperti ini pengobatannya yang cocok apa ya dulu gitu. Jadi kan mungkin aja antar eh, rumah sakit yang ada di Ciputat ada yang di sana mungkin ada kasus yang sama sebetulnya gitu, yang pernah ditangani di Sari Asih gitu. Itu sebetulnya lebih ke untuk yang ada yang pernah dilakukan di Sari Asih atau memang secara general apa namanya penerapan tindakan terhadap penyakit tertentu yang dilakukan oleh rumah sakit lain juga gitu. Oh iya, siap, Bapak. Jadi Hmm. kalau kita sih untuk AI ini kita masih transisi ya, Pak, ya. Karena AI juga masih Hmm. baru, apa Hmm. namanya kita juga baru penerapannya cuma terbatas di bidang-bidang tertentu aja, di unit-unit tertentu aja baru kita kita ini. Tapi kalau untuk yang tadi sih kita belum sampai situ, Bapak. Jadi kita Hmm. baru untuk penerapan di bidang di internal kita, khususnya di bidang safety first ya. Jadi keselamatan pasien itu kita bisa bantu menggunakan AI. Sama biasanya untuk modul-modul ini ya, modul-modul yang tidak ya yang berkaitan dengan apa kecepatan pelayanan pasien kita bisa menggunakan AI juga seperti itu. Jadi kita belum semua modul kita terapkan menggunakan AI. Kita menuju ke smart hospital. Jadi kita tuh masih di transisi masih di digital hospital lagi menuju ke Hmm. smart Oh hospital iya, di fase keempat kita, Bapak. ya ya. Hmm, Oke. oke. Ya, ada lagi kalau enggak ya mungkin cukup kali ya udah 8:30. Oh, ini Oh ada ya lagi. oke. Oke, ini siapa Lutfi, ada Bu Aini juga nih. eh Kalau ini dulu ya, Lutfi dulu ya, terkait perkembangan teknologi terutama tren AI bidang healthcare ya. AI itu kan tidak sempurna, bisa saja bias atau salah dalam Oh ya, memberikan informasi kepada kita sebagai manusia. Menurut Kakak, bagaimana memitigasi hal tersebut? Nah, oh ya betul. Jadi saya tegaskan lagi, kadang kita ke user itu AI itu bukan final decision ya, bukan bukan keputusan final ya. Jadi kita kita pasti bikin disclaimer ya. Jadi ini hanya memberikan decision apa namanya second second opinion aja, second opinion. Jadi apa namanya? Jadi kalau misalkan seperti interaksi obat ya, jadi kita kalau misalkan obat A digabung obat B sebagainya, keputusan tetap ada di dokternya tersebut, masih mau menggunakan atau tidak. Biasanya kalau misalkan mungkin ada keilmuan dokter yang AI tidak tahu ya, kadang seperti itu. Kadang AI eh, itu kan cuma sekedar apa pengetahuan yang dikumpulkan jadi satu.
Sedangkan kalau untuk interaksi obat kayak apa kayak itu sebenarnya udah ada keilmuan sendiri, aplikasi sendiri namanya MIMS ya. MIMS itu karena berbayar mahal, rumah sakit tidak sanggup, makanya kita menggunakan AI. AI itu sekedar pengetahuan yang dikumpulkan jadi satu. Jadi tool AI itu benar, kadang masih ini ya bisa bias, bisa salah seperti itu. Maka kita buat disclaimer sih biasanya apa namanya jangan jadikan AI ini sebagai patokan, sebagai second opinion aja seperti itu, Bu. Makanya kita selalu ngasih tahu ke user seperti itu. Oke. Ya, terima kasih penjelasannya, Pak Sandy. Ini dari Bu Nur Aini nih. Iya, iya. Mungkin nanti bisa transfer knowledge, misal ke teman-teman adik tingkat kayak gini ya, tentang klinik coding bagaimana dengan apa namanya, yang berhubungan dengan AI atau seperti apa gitu ya. Iya, saya Kalau terus ini Bu sharingnya. Nuraini nih ada. Ya. Ya Bu Nuraini kepala prodi saya di akhir ini di akhir kuliah saya kepala prodi Bu Nuraini saya. Oke. Ada yang lainnya? Kalau tidak ada, mungkin bisa kita akhiri. Saya kembalikan ke MC ya. Jadi semoga pemaparan materi dari Bapak Sandy atau Kak Sandy di sini, Bang Sandy di sini tentang Healthcare Information System bisa meningkatkan wawasan gitu, mengetahui profesi sistem analis yang ada di rumah sakit itu seperti apa, bisa tergambarkan ya, eh, bila kalau terjun nanti di bidang healthcare gitu. Ya, saya kira itu aja. Saya kembalikan ke MC. Oke, baik. Terima kasih Ibu sudah memandu jalannya sesi pemaparan materi dan juga sesi diskusi. Dan tak lupa juga kepada Bang Sandy atas materi yang telah disampaikan. Tadi dapat banyak insight dari Bang Sandy terkait dengan healthcare information system ya Bang. Dan semoga ilmu dan pengalaman yang diberikan dan dibagikan Bang Sandy kepada teman-teman di sini bisa menjadi bekal dan motivasi bagi kita semua. Oke, Hmm. mungkin dari operator boleh di next. Oke, selanjutnya di sini ada penyerahan sertifikat kepada pemateri yang mungkin akan langsung diberikan oleh Ibu Korotul Aini. Mungkin boleh di next dulu, operator. Ya, Oke, ini bentuk kepada salah Ibu. satu Ya, silakan. apresiasi ya, Bang Terima Sandy. kasih Ibu. Terima Terima kasih kasih. sharing sessionnya ini Terima sangat kasih luar Ibu. biasa, memotivasi kami juga dari dosen dan juga dari mahasiswa. Semoga berkah, ilmunya Amin. bermanfaat, Terima kasih itu Ibu. sukses eh, Amin. dunia akhirat ya. Terima kasih, Amin. jangan Terima kasih Ibu. kapok-kapok lagi, jangan kapok ya kalau saya minta lagi jadi Ih, narsum. siap Ibu. Siap Insya Allah. Insya Ya, Allah. Insya Allah. Siap Ibu. oke. Nanti kami kirimkan filenya. Iya, terima kasih Ibu banyak. Iya, Terima kasih Bapak Ibu dosen semuanya. ya. Sama-sama Mas Oke, Randy. Terima kasih. Sehat terus Ibu Fitro. Iya. Ya, iya, ada Bu Yuni juga, sehat terus Bu Yuni. Iya, wah ini dari Bu Nora ini. Sukses selalu Amin Ibu buat Mas Nuraini, Sandy. amin. Ya, Ada Pak, ya ada Pak Zul Senang juga, ya. sehat terus Pak Zul. ya, Iya, Alhamdulillah. Barokallah, selamat ya Mas Sandy. Ya Ikut Ibu magang Yuni, ya. sehat terus Ibu Yuni. Amin, terima kasih. Sama-sama Ibu. eh, oke, baik. Mungkin dilanjut dulu ya, ya, Bang dan Bapak dan Ibu dosen. Mungkin boleh di next dulu, operator. Oke, sebelum kita berada di penghujung acara, mungkin boleh nih untuk Bapak Ibu dosen yang bisa on cam, terus untuk teman-teman mahasiswa yang bisa on cam, kita on cam dulu. Kita lakukan dokumentasi dulu bersama Bang Sandy. Karena kapan lagi nih kita bisa ketemu sama Bang Sandy? Semoga nanti bisa ketemu offline kali ya, Bang. ya, Dan ya, bisa diskusi Amin. betul. secara langsung. Betul. Oke, ini masih banyak nih yang belum on cam. Mungkin teman-teman mahasiswa yang bisa on cam boleh banget on cam. Biar bisa dikenal nih sama Bang Sandy nanti kalau ada yang mau Oh, magang. nah, betul. Kalau ketemu nanti di jalan, bisa say hello nih. Gitu. Iya, iya betul banget, Bu. Nah, ini ada yang mau on cam lagi nggak ya? Masih
dikit banget nih yang on cam. Mungkin Lutfi, Irsyad, Rajif, Fajar Andika, Putra, Nah, Bagus Diantoro, Aflah, Hazri Rizka ini Aulia. belum on cam ini Hazri ini. Oh, sudah on cam. Kemarin kita ada showcase ini Pak Sandy, showcase mata kuliah Mantap. Technopreneurship kayak gitu. Oh iya, keren Ibu ya. Iya, insya Allah semester depan nanti ada showcase untuk mata kuliah yang lain. Gitu. Insya Nah, Allah. dia pengen main sesekali nanti kalau waktu lagi ngajar pengen lihat Bu. Iya, iya. Juga boleh kok ngajar, nanti gantiin saya asisten. Oke, bisa Oke, dimulai dokumentasinya. oke, bisa dimulai. Nanti untuk dokumentasi akan ini ya Ibu di SS sama Alif. Tapi untuk panduannya dari saya, mungkin untuk slide pertama dulu. Satu, dua, tiga. Oke. Mungkin dari Ibu ada gaya apa gitu, Bu? Waduh, Atau gaya apa ini? kayak Literasi mungkin kayak digital. gimana Bu gini? Apa ya, L ya? L. Apa ya? Ya, Oke. Satu, dua, tiga. oke. Oke. Sudah terdokumentasi dengan baik. Oke. Eh, Baik, terima kasih sebelumnya Bang Sandy sudah menyempatkan waktunya ya Bang untuk sharing ke mahasiswa, ke kami gitu ya Bang. Semoga Bang Sandy sehat dan sukses terus untuk kedepannya. Terima Amin. kasih. Amin. Uh-uh. Dan ya kalau Bang Sandy ada keperluan lain mungkin boleh leave. Tapi kalau mau stay sampai Oh akhir iya, juga nggak apa-apa banget Bang. Karena oh habis ini iya, masih ada presensi yang nantinya akan diisi dulu sama mahasiswa. Jadi kalau oh Bang Sandy iya. mau leave, ya boleh Bang. Izin live ya Bapak Ibu, Oh sehat iya, terus terima semua kasih, ya. terima Kasih kasih, ya. Ya, terima sehat. kasih Mas Andi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Sandy. Oke, berhubung tadi kita sudah melakukan dokumentasi, selanjutnya di sini ada link presensi atau feedback form yang perlu diisi oleh teman-teman mahasiswa. Pastinya feedback form ini digunakan untuk menjadi bahan evaluasi agar kegiatan webinar alumni series berikutnya dapat berjalan dengan lebih baik lagi. Mungkin untuk linknya saya bantu kirimkan. Berarti nanti yang ke-8 ya. Mungkin anu ya, misalnya tema apa gitu ya. Nanti bisa carikan Mm-mm. yang lainnya. Ini kan di healthcare ya. Di nanti di apa bidang apa yang lainnya. Oke, untuk linknya sudah dikirim. Ya, Jadi dari teman-teman mahasiswa boleh langsung isi aja atau scan barcode yang ada di layar juga boleh banget. Oke, mungkin nanti bisa diterusin setelah ini kali ya. ya. Kita langsung aja ke penutup dari acara hari ini. Sebelum penutup, marilah kita sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikianlah rangkaian kegiatan webinar alumni seri 7 telah kita laksanakan bersama. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber, Bapak atau Ibu dosen yang telah hadir. Mungkin kalau di sini ada kakak-kakak alumni juga, serta rekan-rekan mahasiswa yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan ini. Mohon maaf apabila selama memandu acara terdapat tutur kata maupun sikap yang kurang berkenan. Saya Balkis beserta seluruh panitia undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada kegiatan Waalaikumsalam webinar Assalamualaikum alumni series warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. berikutnya. Ya. wabarakatuh.